Halo semuanya, selamat jumpa, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai siklus kompresi uap. Apa sih siklus kompresi uap ini? Siklus kompresi uap ini adalah suatu siklus proses perubahan suatu zat pendingin atau dikenal juga dengan refrigeran karena terjadi kenaikan tekanan atau penurunan tekanan sehingga terjadi perubahan temperatur pada suatu sistem tertutup. Pada hal ini terjadi dalam suatu sistem tertutup di kulkas atau refrigerator. Proses siklus ini menghasilkan dingin atau pendinginan pada freezer, yakni antara minus 18 derajat Celcius hingga minus 23 derajat Celcius. Kemudian pada kompartemen di bawahnya yaitu chiller, yaitu sekitar 0 sampai 5 derajat Celcius. Lalu kompartemen di bawahnya yaitu refresher yang biasa untuk meletakkan buah-buahan ataupun sayur-sayuran di sekitar 5 derajat Celcius hingga 10 derajat Celcius. Nah, untuk lebih memahami siklus kompresi uap ini, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu komponen-komponen yang terdapat di dalam siklus kompresi ini. Ada 4 komponen utama yang terdapat pada siklus kompresi ini, yang ada juga terdapat pada kulkas atau refrigerator ini. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak. Komponen yang pertama adalah kompresor. Kompresor merupakan jantung dalam sirkulasi kompresi. Fungsinya untuk mensirkulasi zat pendingin atau refrigeran ke seluruh sistem dengan menghisap zat pendingin yang bertekanan dan bertemperatur rendah dari evaporator, kemudian menekan zat pendingin tersebut hingga menjadi bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi menuju kondenser. Komponen kedua adalah kondenser. Kondenser berfungsi untuk mengubah refrigeran yang berupa uap air atau gas menjadi cair. Komponen yang ketiga adalah evaporator. Evaporator berfungsi untuk menyerap panas dari udara yang ada di dalam refrigerator atau kulkas, lalu mendinginkannya. Komponen yang keempat adalah pipa kapiler atau ekspansi. Pipa kapiler atau ekspansi ini berfungsi untuk menurunkan tekanan dan temperatur refrigeran atau zat pendingin yang berasal dari kondenser, kemudian mengalirkannya menuju evaporator. Oke teman-teman, kita akan membahas mengenai siklus kompresi. Siklus kompresi dimulai dari kompresor. Kompresor ini merupakan jantung dari siklus kompresi. Kompresor ini menggunakan refrigeran R134A ya teman-teman. Jadi kompresor ini menyerap atau menghisap refrigeran yang berasal dari evaporator dalam bentuk gas dengan tekanan rendah dan temperatur rendah. Kemudian masuk ke dalam kompresor, diberikan kompresi hingga suhunya naik atau temperaturnya naik mencapai 83 derajat Celcius. Proses ini dinamakan superheating. Kemudian setelah mendapatkan kompresi, refrigeran akan ditekan melalui pipa tekan ini, kemudian akan melalui pipa loop menuju ke kondenser. Nah, kondenser ini, anggap aja ini ada kondenser di sini ya teman-teman, seperti yang telah diberikan di gambar di awal video. Oke, lanjut. Kondenser ini memiliki dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Di dalam kondenser ini terjadi perubahan wujud dari refrigeran yang berbentuk gas tadi dari kompresor menjadi cair, namun suhunya tidak berubah. Suhu refrigeran dari kompresor adalah 83 derajat. Ketika tiba di kondensor,
akan berkurang hingga menjadi 45 derajat Celcius, atau disebutnya juga dengan desuperheating. Suhu 45 derajat Celcius ini pada dasarnya tidak berubah selama ada di dalam kondenser. Kemudian akan terjadi perubahan wujud refrigeran yang berupa gas menjadi refrigeran dalam bentuk cair dan akan mengalir menuju ke bawah sini, yaitu ke filter. Di filter ini akan disaring refrigeran cairnya sehingga kotoran tidak bisa masuk ke dalam sistem. Kemudian dari filter ini akan lanjut lagi menuju ke pipa kapiler, teman-teman. Pipa kapiler ini kalau teman-teman perhatikan, diameternya itu lebih kecil dibandingkan pipa-pipa yang lain. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membantu menurunkan tekanan dan temperatur refrigeran tadi dengan signifikan sebelum masuk ke dalam evaporator. Jadi setelah melalui pipa kapiler ini akan membawa refrigeran melalui pipa ekspansi yang ada di sekitaran bodi, kemudian akan naik menuju evaporator. Di evaporator ini, refrigeran yang tadinya berbentuk cair tadi, suhunya akan menjadi minus 18 hingga minus 23 derajat Celcius, seperti yang dibutuhkan untuk membekukan atau mendinginkan makanan. Suhunya adalah minus 18 derajat. Berfungsi untuk membekukan makanan atau minuman. Kemudian di bawahnya adalah kompartemen chiller yang berfungsi untuk mendinginkan minuman atau makanan, yaitu dengan suhu antara 0 sampai 5 derajat Celcius. Kemudian nanti ke bawah lagi, di bagian bawah chiller ada kompartemen refresher namanya. Kompartemen refresher ini memiliki suhu antara 5 sampai 10 derajat Celcius. Jadi di dalam evaporator ini terjadilah yang namanya perpindahan panas. Perpindahan panas dari dalam refrigerator diserap oleh evaporator, kemudian evaporator akan memberikan udara dingin yang akan didistribusikan ke dalam kulkas. Nah, ketika terjadi perpindahan panas tersebut, refrigeran atau zat pendingin tadi mengalami juga perubahan wujud dari yang tadinya cair menjadi gas yang disebut dengan evaporasi. Refrigeran akan mengalir menuju ke akumulator yang ada di bawah evaporator di dalam bodi kulkas ini. Akumulator berfungsi untuk mencegah masuknya cairan ke dalam sistem, sehingga sistem hanya boleh berisi gas yang memiliki tekanan rendah dan temperatur yang rendah yang berasal dari evaporator tadi. Kemudian akan mengalir ke bawah melalui pipa ekspansi, dan di dalam prosesnya akan terjadi kenaikan suhu di dalam pipa ekspansi tadi. Kenapa? Karena suhu yang ada di dalam pipa ekspansi lebih rendah daripada suhu di sekitar atau suhu ruangan, dan ditambah lagi dengan panas yang diberikan oleh kondenser yang berproses di awal tadi. Kemudian refrigeran yang telah berubah menjadi gas tadi, suhunya akan naik dan akan naik lagi ketika tiba di bawah sini. Di bawah sini terjadi yang namanya heat exchanger atau perubahan perpindahan panas. Panas yang berasal dari kompresor akan bertemu dengan dingin atau suhu temperatur rendah yang berasal dari evaporator, sehingga akan membantu kenaikan suhu di pipa hisap ini hingga 5 derajat Celcius. Oke teman-teman, demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.
Bye-bye.